Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Allahul witru wa yuhibbul witra. Allah itu ganjil dan suka dengan perkara yang ganjil, maka kita tambah lagi salamnya satu kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Bapak Dewan Juri beserta panitia penyelenggara, yang saya hormati para hadirin hadirat yang insyaallah berbahagia pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena rahmatnya lah kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dengan keadaan sehat wal afiat. Salawat ma'assalam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di sini kami sudah tidak asing lagi dengan kata birrul walidain. Apa itu birrul walidain? Birrul walidain adalah kewajiban seorang anak menyampaikan akhlak mulianya kepada kedua orang tua. Seperti halnya kita berbakti kepada kedua orang tua, selalu mendoakan kepada kedua orang tua dan mematuhi perintah-perintahnya, asalkan perintah tersebut tidak keluar atas ranah syariat. Maksud dari tidak keluar atas ranah syariat itu seperti ini. Contoh, kedua orang tua kita memerintahkan kita untuk sholat maghrib akhir jemaah di masjid. Itu termasuk contoh yang bersyariat. Tapi kalau bahasa Maduranya itu seperti ini. Cong, abu jengcong ning masjid turi cong le maghrib. Nah, kita menjawabnya harus nggih, kula berangkat ngot. Tapi contoh yang keluar dari syariat itu seperti ini. Begal ning jobong. Begal lagi. Itu tidak perlu kita lakukan. Kita harus membantahnya dengan sopan. Ulama bersepakat bahwasanya hukum birrul walidain atau menghormati kedua orang tua kita itu hukumnya fardhu ain, yang mana jika kita meninggalkan hukum fardhu tersebut maka kita akan mendapatkan dosa. Hal ini dikutip di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Al-ayah, yang artinya, dan Tuhanmu memerintahkan kepadamu agar tidak menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua itu termasuk anak yang soleh. Dan menjadi anak yang soleh itu sangat menguntungkan bagi kedua orang tua, karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata al-insanu inqata'a amaluhu illa min salasatin, min shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin sholihin yad'u lahu. Yang artinya ketika manusia itu mati maka putuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama yakni sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang selalu mendoakan terhadap kedua orang tuanya. Menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua itu bukan hanya menguntungkan bagi kedua orang tua kita, bahkan juga menguntungkan bagi diri kita sendiri. Karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya maka akan beruntung, dan Allah Subhanahu wa taala akan memperpanjangkan umurnya.
Beliau, kedua orang tua kita merawat kita dari kecil sampai sebesar ini. Dari kita masih belum bisa berdiri hingga kita bisa berdiri. Dari kita masih belum bisa berjalan hingga kita bisa berjalan. Sampai-sampai kita bisa berlari untuk meninggalkannya. Tapi apa balasan kita semua kepada kedua orang tua kita? Sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa membalaskan jasa-jasa kebaikan beliau. Hadirin hadirat yang berbahagia, apabila ada seorang anak yang merendahkan kedua orang tuanya, yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, maka anak tersebut terkena dalam satu penyakit. Penyakit apakah itu? Hadirin, penyakit itu disebut dengan kedurhakaan. Bila mana ada seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, yang merendahkan kepada kedua orang tuanya, maka anak tersebut tidak akan pernah masuk ke dalam surganya Allah. Jangankan surganya Allah, mungkin bau harumnya surga dia tidak akan pernah merasakannya. Hal ini dikutip di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu al-jannata 'aqun, la yadkhulu, ora bakal mlebu al-jannata ing swarga sapa 'aqun wong kang durhaka. Yang artinya tidak akan masuk ke dalam surganya Allah seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu, para hadirin, marilah kita berbakti kepada kedua orang tua kita, menaati perintah-perintahnya asalkan perintah tersebut tidak keluar atas ranah syariat, dan selalu mendoakan kedua orang tua kita, dan jangan sekali-kali kita membuat kedua orang tua kita marah. Karena apa? Karena ridullah fir ridha walidain wa syikhtullahi fi syikhtil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung atas ridhonya kedua orang tua kita, dan murkanya Allah itu pula tergantung atas murkanya kedua orang tua kita. Jadi mulai detik ini juga, marilah kita berbakti kepada kedua orang tua kita dan selalu mendoakan kedua orang tua kita. Marilah kita bersama-sama mendoakan kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, kama rabbayani saghira. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah kedua orang tuaku sama seperti kedua orang tuaku menyayangiku pada sejak aku kecil. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.